kaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Dan kegiatan pembelajaran 3 mengenai hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Kegiatan belajar 1 mengenai gambaran umum, hakikat, dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Civis. Penerapan Civis sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau biasa disebut PMP. Nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Pelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Adapun tujuan pembelajaran PKN menurut lampiran Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 PP 272, 280, dan 287. Di antara tujuan PKN adalah untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif terhadap isu kewarganegaraan. Yang kedua, kemampuan untuk aktif, bertanggung jawab, dan cerdas dalam tindakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, kemampuan untuk berkembang secara positif dan demokratis. Dan yang keempat, yaitu kemampuan berinteraksi dengan negara lain dengan memanfaatkan perkembangan iptek. Pun hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan atau biasa kita sebut sebagai PKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Yang kedua, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai, di antaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan,
hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Selanjutnya yang kelima, PKN memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara. Yang keenam, PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Selain itu, di dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat 3 karakteristik pendidikan kewarganegaraan paradigma baru atau pusat perhatian, yaitu yang pertama ada civic intelligence, merupakan kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Yang kedua, ada civic responsibility, merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ada civic participation, merupakan kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin di hari depan. Dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan, sekarang dikenal 3 komponen yang saling berkaitan. 3 komponen tersebut yaitu yang pertama ada komponen pengetahuan kewarganegaraan atau disebut civic knowledge, berupa materi pelajaran PKN yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, ada komponen keterampilan kewarganegaraan atau disebut civic skills, berupa kemampuan bersifat partisipatoris dan kemampuan intelektual. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada komponen watak atau karakter kewarganegaraan, disebut civic disposition, seperti bertanggung jawab secara moral, disiplin, rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan, rasa hormat terhadap peraturan atau hukum, mau mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi untuk mencapai kebaikan publik, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Berdasarkan landasan konsep pendidikan kewarganegaraan tersebut, maka fungsi serta tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu yang pertama, sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, siswa diajarkan tentang nilai moral yang diperlukan seseorang warga negara dalam kehidupan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Yang kedua, sebagai pendidikan politik. Siswa diajarkan bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dan berpikir positif terhadap pembangunan nasional. Selain itu, siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta memiliki rasa tanggung jawab, menghormati, dan menghargai aparat pemerintah. Yang ketiga, sebagai pendidikan kewarganegaraan. Siswa diharapkan bisa mengerti dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang keempat, sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Siswa diharapkan melek terhadap hukum, yaitu sadar bahwa setiap tindakannya
ada hukum dan peraturan yang mengaturnya. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS, serta bagaimana keterkaitan itu terjadi. PKN dan IPS secara historis memiliki keterkaitan yang kuat. Bidang studi PKN menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan bagian dari Bidang Studi IPS. Bidang studi PKN pengajarannya erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Adapun disiplin geografi, ekonomi, dan sejarah menjadi bidang studi IPS. Hubungan kewarganegaraan dengan IPS ialah memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya, serta mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Tujuan dari pendekatan ini tidak lain adalah agar pengajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas mengajar guru, bahkan dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa, juga antara guru dengan siswa, agar kegiatan lebih utuh dan terasa lebih nyata dan konkret. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu. Kelebihan dari pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga belajar akan bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Dan yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Kemudian kekurangan atau kendala dari pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga, belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh. Kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif guru. Umumnya, guru merasa senang dengan proses pembelajaran konvensional yang sudah biasa. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya sudah menerapkan pembelajaran terpadu karena dilihat dari historisnya yang memiliki hubungan dengan bidang studi IPS. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, ada karakteristik anak SD,
Yang kedua, konsep disiplin ilmu. Yang ketiga, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Dan yang keempat, ada lingkungan belajar anak. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan saat merencanakan model pembelajaran terpadu terkait bahan ajar yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama, pemilihan tema. Yang kedua, menentukan hasil pembelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan antara tema pada mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran lainnya. Yang keempat, menentukan dan mengembangkan kegiatan belajar. Dan yang kelima, mengembangkan rencana penilaian. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan belajar 3. Mengenai hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan bidang studi lain dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Hal penting dalam menghubungkan itu, guru memahami benar konsep-konsep dan sub pokok bahasan mana yang akan dijadikan topik atau tema dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan bidang studi lainnya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran terpadu, bisa menggunakan model jaring laba-laba. Terlebih dahulu, menyusun tema yang akan diangkat dengan pertimbangan kemampuan dan perkembangan belajar siswa. Tema yang akan dikembangkan guru dapat disusun dengan mengkaji berbagai mata pelajaran yang dianggap dapat dilibatkan dalam membahas tema yang akan disusun oleh guru, atau guru bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain, atau mungkin melibatkan siswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.